mentang-mentang kita udah sholawat nih ya teman-teman, jangan mikir kita udah sholawat terus kita mikir lagi nggak akan dapat masalah. Enggak, selama kita hidup kita akan terus dapat masalah, kita akan terus diuji sama Allah. Tapi insya Allah kalau kita rajin baca sholawat, masalah yang seharusnya terasa berat jadi terasa ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor yang ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku ya, Meliza Arnelia. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini isinya tentang testimoni sholawat dari aku dan dari banyak teman-teman yang mengamalkan sholawat. Ada macam-macam sholawat, insya Allah bisa nambah kita semangat dan istiqomah dalam bersholawat. Harganya 55.000, teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya ya. Ada 100 tasbih digital untuk 100 orang pertama yang order. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak, aku pakai nama samaran ya, kita pakai aja Mbak D. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku mau kasih testi. Alhamdulillah Kak Mel, semenjak sholawat hati aku lebih tenang walaupun banyak hutang. Dan semenjak aku sholawat banyak banget keajaiban yang aku rasain Kak Mel. Aku bulan Februari banyak hutang pinjol yang harus aku bayar Kak. Karena suami aku nggak kerja, akhirnya aku harus gali lubang, tutup lubang sampai hutang pinjolku banyak di beberapa aplikasi. Alhamdulillah bulan Februari aku dapat bonus 1 bulan lebih dari gaji. Dan aku dapat arisan Kak Mel. Akhirnya aku bayarin hutang-hutang pinjol aku walaupun masih ada pinjol yang belum kebayar. Tapi setidaknya sedikit-sedikit hutang aku kebayar. Dan alhamdulillahnya lagi Kak Mel, aku bulan Maret kemarin ada kenaikan jabatan dan gaji aku dinaikkan. Dan alhamdulillah juga Kak Mel, suami aku hari Sabtu diterima kerja dan Senin mulai masuk kerja. Aku benar-benar bersyukur Kak Mel. Doain aku ya Kak Mel, semoga hutang-hutangku segera lunas semua dan kerjaan aku dan suami berjalan dengan lancar. Selalu dapat rezeki yang halal dan berkah, serta aku dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin. Kak Mel, kalau mau di post DM aku ini tolong di privasi ya, nama aku. Makasih banyak ya Kak Mel ilmunya. Semoga Kak Mel dan keluarga sehat terus, amin. Kemudian aku tanya baca sholawat apa dan udah berapa lama ngamalinnya. Alhamdulillah Kak Mel, aku baca sholawat Jibril sama sholawat pohon uang 400 kali setelah sholat isya Kak Mel. Terus aku juga baca Waqiah Yasin 40 hari. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak D. Masya Allah banget ya teman-teman ya, dahsyat banget. Dapat kemarin pastinya di ujiannya bertubi-tubi ya, udah utang pinjolnya banyak, suami nggak kerja, Mbak D-nya juga pastinya gajinya kurang. Tapi Masya Allah banget, sampai pada akhirnya terus istiqomah sholawat, baca sholawat Syajaratun Nuqut 400 kali setiap setelah sholat isya. Kemudian baca Waqiah sama Yasin, Riyadoya 40 hari. Dan Masya Allah datang keajaibannya tuh bertubi-tubi ya teman-teman. Dari mulai dapat arisan, dapat bonus, naik berbarengan juga dengan naik jabatan, naik gaji, dan suami dapat kerja, Masya Allah. Tapi tentunya mentang-mentang kita udah sholawat nih ya teman-teman, jangan mikir kita udah sholawat terus kita mikir lagi nggak akan dapat masalah. Enggak, selama kita hidup kita akan terus dapat masalah, kita akan terus diuji sama Allah. Tapi insya Allah kalau kita rajin baca sholawat, masalah yang seharusnya terasa berat jadi terasa ringan. Masalah yang kayaknya gede banget jadi kayaknya kecil kita ngerasainnya. Terus aja sholawatan ya, karena banyak juga nih teman-teman yang ngechat aku, Mbak, aku misalnya udah ngasih testimoni ke aku, habis itu dapat ujian lagi dari Allah, aku harus gimana Mbak? Padahal maksud aku gini, kemarin kan udah ditolong Allah, caranya pakai sholawat, benerin sholat. Nah, ketika diuji lagi, ya lakukan hal yang sama. Bahkan kalau perlu, tambahkan lagi, tambahin sujudnya, tambahin sholawatnya, tambahin istighfarnya.
Supaya apa? Supaya cepat selesai masalahnya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi ngalamin masalah, jangan bingung lagi mesti gimana. Langsung dua, deketin Allah, benerin sholat, perbanyak istighfar dan sholawat gitu ya. Lanjut teman-teman, aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Via ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Amel. Saya Via di Palembang. Mau testimoni tentang keajaiban sholawat Mbak. Ya Allah, Allahu Akbar. Keajaiban ini benar-benar aku rasain. Begini Mbak, seminggu sebelum puasa kulkas di rumah rusak, sedangkan untuk beli kulkas baru nggak ada uangnya. Kalaupun ada uang cukup untuk makan sehari-hari, hingga puasa tiba saya belum bisa punya kulkas baru. Saya ingat motivasi dari Mbak, kita harus yakin, pasrah dan mohon ampunan Allah. Nah, pas malam kelima puasa, tepatnya malam Kamis, saya terbangun Mbak, jam 2 malam saya sholat tobat, tahajud dan sholat hajat. Saya berdoa minta sama Allah punya kulkas baru dan saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Pas pagi harinya adik saya telepon minta tolong kerokin karena masuk angin, dan pas lagi ngerok saya bilang kulkas rusak tapi belum ada uang beli yang baru. Ya Allah, adik saya mau nolong saya Mbak, belikan kulkas baru walaupun itu nanti kalau ada uang saya ganti uang adik saya. Ya Allah, ternyata nggak ada yang nggak mungkin jika Allah berkehendak. Mbak Amel, makasih atas motivasinya, dan buat teman-teman jangan pernah lelah untuk bersolawat. Ini dulu ya Mbak testimoni dari saya, nanti semoga saya bisa testimoni lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini gambar kulkasnya teman-teman. Masya Allah, senang banget ya. Tuh nanti aku taruh di sini gambar kulkasnya ya. Dahsyat banget. Itu tadi testimoni dari Mbak Via. Teman-teman pengen punya apa? Udah ngomong aja ke Allah. Nih ya, andaikan ya teman-teman, misalnya lagi kepengen nih, atau kita kasih contohnya Mbak Via. Mbak Via kepengen kulkas. Penting banget nih, bulan puasa emang penting banget kita kudu punya kulkas ya. Tapi kita bingung nggak punya uang, akhirnya kita lebih memilih kredit. Dapat memang cepat kulkasnya, tapi kita jadi pertama rezeki kita seret karena ada riba tuh. Udah pertama dosa, riba, kemudian efeknya kita jadi rezekinya seret. Kemudian selanjutnya apa? Kita jadi makin stres, bayar cicilannya bingung, segala-gala bingung tuh. Jadi kalau ketika teman-teman pengen apapun, pengen kulkas, pengen mesin cuci, pengen motor, pengen ini, pengen itu, langsung aja ke Allah. Ya Allah, hamba butuh banget kulkas ya Allah, hamba butuh banget mesin cuci ya Allah, hamba pengen ini, ngomong sama Allah, minta doa. Ya, kalau kita nggak doa itu namanya sombong. Minta sama Allah apapun yang kita mau. Kemudian kita dorong doa kita itu dengan memperbanyak sholawat. Karena dengan kita memperbanyak sholawat, kita mendapatkan rahmat Allah yang banyak, kita mendapatkan ampunan Allah yang banyak. Kemudian janjinya Allah ketika kita bersolawat, 30 hajat dunia kita dikabulkan, 70 hajat akhirat kita dikabulkan. Tuh, kenapa enggak kita ambil ya teman-teman. Apapun keinginan kita udah sholawatin aja ya. Lanjut, aku baca kisah satu lagi ya teman-teman ya. Ini dari Mbak Nuni. Ini aku baca dari awal aja ya teman-teman ya. Jadi Mbak Nuni ini pertama chat aku, Assalamualaikum Mbak, ini Nuni dari Cianjur. Waalaikumsalam, saya sering lihat vlog Mbak Mel. Kebetulan saya juga terkait utang ke beberapa orang. Cuma utang saya 200, 350, paling gede ke tiap orang 3,5. Saya udah 2 bulan mengamalkan sholawat, sampai saya kecanduan kalau pagi-pagi belum baca sholawat saya nggak enak hati. Salahnya saya banyak janji ke orang yang aku utangi, sampai-sampai orang-orang yang aku kasih janji mulai kesel. Sebelum saya ngamalin sholawat, orang-orang tersebut yang saya janjiin orangnya keras-keras Mbak. Semenjak saya baca sholawat dan pasrah, saya dikasih waktu lagi sama mereka. Ada satu, saya punya utang ke saudara 1,5 Mbak. 2 hari yang lalu saya janjiin ke saudara hari Rabu, sisanya dicicil 350 lagi, dan saya pasrah, terakhir saya harus bayar hari itu. Terus saya sholawat sampai 6.000. Pas saya sepulang dari luar nyari uang ternyata nggak dapet. Saya berantem sama adik dan mama saya, dan akhirnya adik saya bantu bayarin sisanya ke saudara saya 3,5. Allah udah nolong saya Mbak, meskipun utang saya nggak kebayar semua, tapi setidaknya saya bisa dikasih waktu dan nggak rewel orang-orang yang saya utangi. Semua total utang saya ke orang-orang sekitar 3 juta Mbak, apalagi yang harus saya amalkan selain bersolawat. Saya harap Mbak merespon betapa senangnya hati saya. 3 jutaan utang saya itu udah termasuk ke adik saya 7,5. Jadi ini Mbak Nuni ini merinci total utangnya dan udah baca sholawat gitu. Mbak Nuni bilang, tapi gimana belum selesai utangnya, saya harus amalkan apa lagi gitu kan ya. Nah kemudian setelah aku jawab, intinya kita benerin sholat, perbanyak sholawat, banyakin lagi sholawatnya.
Ketika belum dikabulkan doa kita, artinya dosa-dosa kita tuh masih banyak gitu loh. Atau mungkin belum pantas kita dikabulkan saat itu. Terus gimana caranya untuk mantap sendiri? Kencengin lagi ibadah kita, perbanyak lagi sujud, perbanyak lagi sholawatnya gitu ya. Itu Mbak Nuni chat aku di 21 Januari ya teman-teman. Sampai akhirnya di 28 Januari Mbak Nuni chat aku lagi, Masya Allah Mbak, utang ada jalan, nanti tanggal 8 ada rezeki buat bayar utang, meskipun bayarnya sedikit. Dan di situ sehari-hari ada aja, paling saya takutnya penagih langsung lagi ke orang tua. Udah beberapa kali saya alami orang tua saya marah besar. Sehabis saya setiap hari sholawat, kemarin baru aja tahu aku punya utang ke tetangga. Hati mama lembut banget Mbak, beliau nggak marah, cuma bilang segera lunasi. Meskipun kita diangsur juga, meskipun diangsur Mbak, saya setiap hari selalu baca sholawat sampai 6.000. Itu di 28 Januari. Jadi selang 1 minggu ya teman-teman ya. Nah kemudian di bulan Maret Mbaknya chat aku baru jawab sih, sebenarnya lama banget ya. Itu 28 Januari Mbak Nuni chat aku, baru aku jawab di 5 Maret, 2 bulan. Maaf ya Mbak Nuni ya. April, ini bulan Maret. Alhamdulillah semoga segera lunas ya Mbak, aku bilang gitu. Kemudian Mbaknya jawab, amin, makasih Mbak doanya. Dengan Al-Fatihah apa bisa? Biar suami saya benar-benar jujur sayang cinta ke Nuni, nggak kasar istilahnya. Karena alhamdulillah dari sholat malam dan zikir Allah bukain dia ketahuan selingkuh. Aku nggak mau pisah Mbak, aku yakin Allah maha bolak-balikan hati manusia. Nah itu belum aku jawab lagi. Ya Allah Mbak Nuni, mohon maaf ya, intinya bisa ya Al-Fatihah, banyakin sholawat, apapun doa kita. Mau doanya itu tentang kita minta uang, minta lunas utang, minta kerjaan, minta urusan rumah tangga jadi beres, bisa. Yang penting kita istiqomah, yakin, pasrah dengan pertolongan Allah. Aku jawab di sini ya Mbak Nuni ya. Kemudian Mbaknya chat aku lagi di bulan April ini, Mbak aku mau testimoni. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam. Ini aku senangnya Mbak Nuni nggak marah sama aku ya. Udah hampir berbulan-bulan aku nggak jawab, maaf ya Mbak Nuni ya. Semoga selalu dalam dengan Allah. Kemarin aku cerita mengeluh soal utang aku, sekarang lunas Mbak. Malah sekarang aku dipanggil ke tempat kerja yang gajinya lebih besar. Urusan aku sama Allah perlahan tertolong. Dari terhitung bulan November akhir sampai sekarang aku sholawat Jibril sampai 11.000 lebih. Setiap hari ada aja Allah kasih rizki. Paling kecil 50.000 tanpa aku menghutang. Mbak bilang banyak berserah, pasrah aja. Aku pasrah Mbak, gimana pun hasilnya. Tapi aku yakin Allah pasti menolong aku. Saya Nuni Nur Aini dari Cianjur. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman ya, perjalanan doanya Mbak Nuni dari mulai bulan Januari chat aku dengan banyak masalah hutang ke A, B, C yang di total tadi sampai 3 juta ya kalau nggak salah. Bener nggak sih 3 juta, aku lupa ya teman-teman. Terus Mbak Nuni juga punya masalah rumah tangga dan lain-lain. Itu Mbak Nuni terus bersolawat 2 bulan. Sampai akhirnya 2-3 bulanan ya. 2 bulanan lah ya, ini kan baru awal April. Sampai akhirnya Mbak Nuni mendapatkan banyak keberkahan, banyak keajaiban dari Allah. Mulai dari utangnya lunas, dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, yang gajinya lebih besar. Kemudian mudah-mudahan masalah suaminya juga udah beres ya. Tadi aku belum sempat nanya masalah suaminya. Masya Allah banget teman-teman. Seperti yang aku bilang, kalau kita istiqomah 2 bulan aja udah kerasa tuh teman-teman. 2 bulan istiqomah, tapi benar-benar istiqomah ya. Dan kuncinya pasrah, jadi bukan kita ngejar. Biarpun kita udah berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kita belum pasrah, belum dapat tuh pertolongan Allah. Karena apa? Mungkin pertolongannya udah datang, tapi kita tertutup, mata hati kita tertutup sama yang namanya kita pengennya hasilnya sesuai dengan doa kita. Nah, ketika kita ketika kita masih mengejar hasil, itulah kita jadi merasa pertolongan Allah itu nggak ada sama diri kita gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nuni, Mbak tadi yang pertama Mbak D, kemudian Mbak Via, semoga sama Allah dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya semuanya, amin. Dan semoga selalu istiqomah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.